Saat gadis itu bersiap mandi, ia tiba-tiba menemukan setetes darah merah segar di wastafel, membuatnya merasa ada yang tidak beres. Ia memeriksa lubang tindik di telinganya yang baru dibuat pagi tadi, tapi lubang itu tidak berdarah. Karena rumah itu disewa bersama 3 teman sekamar, ia tidak terlalu memedulikan darah itu. Setelah mandi dan keluar, ia menemukan bercak darah di karpet. Ia pikir mungkin salah satu temannya sedang menstruasi, dan darah itu tidak sengaja menetes ke lantai. Jadi ia berjinjit keluar. Saat mengeringkan rambut, ia terkejut dan takut menemukan satu gumpalan besar oli Giv di toilet. Padahal semua temannya perempuan yang sangat menjaga kebersihan. Tidak mungkin mereka lupa menyiram toilet, apalagi dengan ukuran oli Giv sebesar itu. Itu tidak seperti suara yang biasanya dikeluarkan perempuan normal. Setelah itu, Amanda sadar ada sesuatu yang tidak beres. Pasti ada pencuri masuk ke rumah. Karena tidak yakin apakah pencurinya masih ada di dalam, Amanda segera berlari keluar dan menelepon teman sekamarnya. Tapi tidak ada yang mengangkat. Demi keamanan, Amanda memanggil pacarnya yang baru jadian beberapa hari. Tapi tak disangka, pacarnya malah iseng dan menakut-nakutinya saat membuka pintu. Oh, lakukan saja. Setelah itu, mereka pergi ke kamar teman sekamar pertama untuk memeriksa apakah bersih dan rapi. Tidak tampak seperti habis kemalingan. Namun, saat mereka ke kamar teman sekamar kedua, pemandangan yang dilihat langsung mengejutkan. Kamar itu berantakan, bahkan jendelanya dipecahkan seseorang. Saat itu juga, ia sadar pasti ada orang masuk ke kamar ini. Tapi anehnya, komputer dan barang berharga di kamar masih utuh. Jelas, pencuri yang masuk bukan untuk mencuri harta benda. Namun, memecahkan jendela rumah orang lain hanya untuk ke toilet juga terasa tidak masuk akal. Untuk memastikan dugaan, mereka menuju kamar teman sekamar ketiga. Tapi pintu kamar ini terkunci dari dalam. Amanda segera menelepon temannya, tapi tidak ada yang mengangkat. Menyadari ada yang tidak beres, ia meminta pacarnya mendobrak pintu itu. Namun, meski sudah beberapa kali mencoba, pintu tetap tidak bisa terbuka. Saat keduanya masih bingung, Amanda tiba-tiba dengan ketakutan menyadari bahwa oli gay di toilet ternyata sudah disiram. Melihat hal ini, Amanda langsung merinding, karena itu berarti saat ia meninggalkan rumah tadi, si pencuri diam-diam kembali dan menyiram toilet. Pada saat itu, Amanda sudah sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal. Pacarnya menyarankan agar mereka menelepon polisi, namun belum sempat selesai bicara, 2 orang polisi sudah berjalan ke arah mereka. Ternyata, polisi menemukan tempat ini melalui ponsel yang ditemukan, dan ponsel itu adalah milik salah satu teman sekamar Amanda. Akhirnya, mereka pun menceritakan kepada polisi tentang kejadian pencurian di rumah kontrakan mereka. Setelah itu, kedua polisi tersebut berkeliling memeriksa rumah. Namun, mereka tidak menemukan hal mencurigakan. Saat polisi hendak pergi, salah satu teman sekamar kembali dengan pacarnya. Setelah tahu rumah mereka kemalingan dan salah satu kamar terkunci dari dalam, mereka memutuskan mendobrak pintu itu. Ketika pintu terbuka, pemandangan di depan mata hampir membuat mereka ketakutan setengah mati. Penuh dengan cewek-cewek. Ternyata, yang tergeletak di kamar itu adalah mayat teman mereka. Setelah pembunuhan di kontrakan, polisi segera memasang garis polisi dan menutup lokasi. Teman sangat sedih, namun bersamaan, Amanda justru bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan bermesraan dengan pacarnya. Karena sikap ini, kepala polisi mulai mencurigai Amanda. Amanda akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena kemampuan bahasa Italia Amanda kurang, polisi sudah lama bertanya, tapi tidak mendapat petunjuk. Polisi lalu memanggil penerjemah. Tak lama kemudian, polisi sadar Amanda berbohong. Amanda bilang toilet sudah disiram pencuri, tapi saat polisi tiba di rumah, toilet belum disiram. Polisi pun memanggil teman sekamar Amanda untuk penyelidikan. Setelah mengetahui bahwa Amanda sering membawa pria pulang secara diam-diam, polisi menjadi semakin curiga padanya, dan diam-diam menyadap teleponnya saat dia meninggalkan kantor polisi. Tunggu sebentar, kamu masih di kantor polisi. Aku pergi sekarang. Ya, Dardino, kami membeli tiketmu. Oke? Kami ingin kamu pulang. Ada yang mengatakan Amanda mungkin tidak bersalah, sementara yang lain mengatakan teman sekamarnya pasti dibunuh oleh Amanda. Kantor polisi langsung gempar. Pada saat ini, sheriff yang berpengalaman itu juga berbicara. Saat sheriff tiba untuk menyelidiki, ia langsung melihat batu yang dipakai memecahkan jendela. Namun, tas bermerek di TKP masih tergeletak di lantai. Jelas pelaku bukan ingin merampok. Amanda berusaha menjelaskan bahwa ia bukan pembunuh. Lalu seorang polisi wanita melihat bekas cakaran di leher Amanda. Sebelum polisi bereaksi, Amanda mengeluarkan ponsel dan berkata ia masih ada urusan. Ternyata Amanda bekerja paruh waktu di bar, dan karena jam kerjanya hampir tiba, ia memutuskan pergi ke bar dulu. Polisi wanita membiarkannya pergi, tapi memperingatkan agar tidak pergi jauh. Tak lama kemudian, Amanda tiba di bar tempatnya bekerja. Melihat Amanda yang tampak kurang sehat, pemilik bar memintanya cuti dan beristirahat. Namun, Amanda justru mengajukan pengunduran diri karena kini dianggap tersangka pembunuhan. Ia tidak ingin harus menjalani pemeriksaan di siang hari dan tetap bekerja di malam hari, karena tubuhnya bisa kelelahan. Untungnya, bosnya adalah orang yang berhati baik dan menyetujui permintaan Amanda. Terima kasih. Keesokan harinya, Amanda dibawa ke tempat kejadian perkara. Polisi berharap bisa melihat reaksi Amanda, sehingga dapat menemukan sedikit petunjuk tentang kasus tersebut. Tak disangka, begitu Amanda melihat pisau di dalam laci, ia langsung terpaku di tempat. Tak lama kemudian, Amanda mengalami kehancuran mental. Emosinya tak terkendali, kepalanya hampir meledak karena terus-menerus diinterogasi.
Gadis yang dianggap pembunuh itu tiba-tiba tahu ibunya ingin datang ke Italia bersama pengacara untuk membelanya, dan ini membuatnya sangat bahagia. Namun, polisi yang menangani kasus ini tidak senang, dan malam itu mereka membawa Amanda ke kantor polisi, lalu meminta Amanda jelaskan keberadaannya saat kejadian. Amanda bilang pukul 5 dia di rumah nonton film dengan pacarnya, lalu makan malam bersama. Polisi wanita itu bertanya berapa lama mereka makan, tapi Amanda tidak ingat waktu pastinya. Saat itu ibu Amanda menelepon, namun polisi wanita melarangnya menerima telepon dan memanggil beberapa petugas untuk menginterogasinya secara bergiliran dan sistematis. Setelah mengalami siksaan tersebut, kepala Amanda hampir meledak. Amanda ingin ke toilet untuk menenangkan diri, tapi polisi wanita meminta ponselnya disita dulu. Karena tak ada pilihan, Amanda pun terpaksa ke toilet. Namun pada saat itu, seorang pria bernama Patrick mengirimkan pesan. Melihat itu, polisi wanita meminta Amanda membacakan isi pesan itu. Amanda membacakan pesan dan terkejut. Ia bilang, "See you later" dalam bahasa Inggris artinya mirip, sampai jumpa atau dadah. Namun polisi Italia justru menganggap see you later berarti nanti ketemu. Ini berarti Amanda diduga bersekongkol dengan seorang pria bernama Patrick untuk melakukan pembunuhan, dan pria bernama Patrick itu adalah bos bar tempat Amanda bekerja. Saat itu Amanda ingin menjelaskan, tapi mustahil melawan 7 atau 8 orang yang berbicara bersamaan. Tak lama, mental Amanda benar-benar hancur. Setelah perlahan dicuci otak, ia bahkan bingung mengakui telah melakukan pembunuhan dan menuliskan namanya di surat pengakuan. Ketika akhirnya sadar, semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa meminta kertas dan pena untuk menuliskan semua yang ia tahu. Namun polisi tidak mau mendengarkan, dan justru mengumumkan kasus ini telah selesai ke publik. Tersangka utama adalah pemilik bar Patrick, tersangka kedua Amanda, dan tersangka ketiga pacar Amanda. Kasus pembunuhan yang menggemparkan dunia ini akhirnya berakhir. Ketika ibu Amanda tiba di Italia, putrinya sudah ditangkap sebagai tersangka pembunuhan.